Selamat datang di Rem Stoik, tempat di mana suara dunia memudar dan gema dari dalam dirimu mulai terdengar. Di sini kita tidak membahas kemenangan, tidak membahas pencapaian, tidak membahas tentang bagaimana menjadi luar biasa di mata dunia. Kita berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah kamu ucapkan, tentang luka yang kamu sembunyikan, tentang pertanyaan yang kamu pendam, tentang air mata yang bahkan tidak kamu pahami asalnya. Di sini, kita tidak mencari jawaban. Kita mencari kejujuran. Sebelum kita masuk lebih jauh, tarik napas perlahan. Biarkan dunia di luar ruangan ini lenyap. Biarkan semua cerita yang kamu dengar sebelumnya hilang. Biarkan semua peran yang kamu mainkan terlepas satu persatu. Biarkan dirimu menjadi apa adanya. Tanpa beban, tanpa nama, tanpa tuntutan. Karena perjalanan ini bukan perjalanan yang bisa dilakukan sambil membawa topeng. Kamu harus masuk apa adanya. Bahkan jika apa adanya itu berarti hancur, lelah, kosong, atau hampir menyerah. Dan sekarang mari kita mulai. Pertama, ketika dunia tidak lagi menjadi tempat untuk pulang. Ada masa dalam hidup, ketika dunia terasa seperti tempat asing, rumah tidak lagi terasa seperti rumah, teman tidak lagi terasa dekat, cinta tidak lagi terasa aman. Hidup tidak lagi terasa bermakna. Semua yang dulu pernah membuatmu tertawa, kini terasa datar. Semua yang dulu pernah membuatmu bangga, sekarang terasa jauh. Semua yang dulu pernah membuatmu merasa hidup, seakan mati dalam senyap yang kamu tak mengerti. Dan kamu bertanya pada dirimu sendiri, ada apa denganku? Mengapa semuanya terasa tidak cukup? Mengapa aku tidak bisa menemukan tempat untuk bernafas? Namun kamu tetap berjalan, karena itulah yang dunia minta darimu. Tetap bangun. Tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap baik-baik saja, walau tidak ada satupun bagian dirimu yang benar-benar baik-baik saja. Hingga akhirnya, kamu berhenti mencari tempat untuk pulang, karena kamu sadar. Bahkan ketika kamu berada di rumah, kamu tetap merasa sendirian. Kedua, ketika kekuatan menjadi penjara, semua orang memujimu, mereka bilang kamu kuat, dewasa, bijaksana, tegar, mandiri, tetapi mereka tidak tahu betapa beratnya hidup sebagai orang kuat. Orang kuat tidak boleh menangis. Orang kuat tidak boleh meminta tolong. Orang kuat tidak boleh rapuh. Orang kuat harus mengerti semuanya. Orang kuat harus menanggung beban dunia, yang bahkan tidak pernah ia pilih sejak awal. Dan setiap kali kamu ingin runtuh, suara di kepalamu selalu berkata, kamu tidak boleh lemah. Kamu harus bertahan. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Lalu tanpa sadar, kekuatan yang kamu banggakan pelan-pelan berubah menjadi penjara. Penjara tanpa pintu, tanpa jendela, tanpa suara. Hanya kamu dan beban yang semakin berat dari hari ke hari. Ketiga, keheningan yang menguak segalanya. Lalu suatu hari, kamu akhirnya berhenti. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kamu membiarkan dirimu diam. Tidak mencoba menjadi tangguh, tidak mencoba terlihat baik. Tidak mencoba pura-pura mengerti hidup, kamu hanya duduk sendirian di ruangan yang tidak memberi jawaban apapun. Awalnya keheningan itu terasa kejam. Ia memaksa semua suara yang kamu sembunyikan selama bertahun-tahun keluar. Ingatan lama muncul kembali. Kekecewaan yang tidak pernah kamu tangani muncul ke permukaan. Ketakutan yang kamu kubur dalam-dalam mulai berbicara. Luka lama berdarah lagi. Bayangan masa lalu berjalan di hadapanmu. Dan keheningan berkata, ini dirimu. Lihatlah, jangan lari, kamu gemetar, namun kamu tetap diam. Karena entah bagaimana, kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menghindar selamanya. Dan pelan-pelan, keheningan yang dulu kamu takuti, mulai berubah menjadi sesuatu yang anehnya, terasa jujur. Keempat, ketika luka menjadi cermin, di dalam diam yang panjang, kamu mulai melihat pola-pola tertentu. Rasa sakit yang selama ini kamu anggap kebetulan, ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Ia berputar, berulang, mengambil bentuk baru, tetapi tetap berasal dari luka yang sama. Kecewa yang kamu rasakan bukan hanya tentang orang yang mengecewakanmu, tetapi tentang dirimu yang merasa tidak cukup. Takut ditinggalkan bukan hanya karena orang meninggalkanmu, tapi karena kamu merasa mudah digantikan. Sulit mencintai diri sendiri bukan karena kamu tidak ingin, tapi karena kamu tidak pernah diajarkan bagaimana caranya. Dia memperlihatkan akar dari semua itu. Akar yang tidak pernah kamu sentuh. Akar yang selama ini kamu biarkan tumbuh liar.
karena kamu terlalu sibuk menjadi kuat. Dan disitulah kamu menyadari betapa banyak bagian dirimu yang terluka, namun tidak pernah kamu perhatikan. Kelima, rekonstruksi diri, pelan sunyi dalam. Tidak ada yang menolongmu, tidak ada pelukan, tidak ada nasihat, tidak ada tangan yang menarikmu bangkit. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu tidak merasa sendirian. Karena untuk pertama kalinya, kamu hadir untuk dirimu sendiri. Kamu mulai memahami hal-hal kecil, bahwa menangis tidak membuatmu lemah, bahwa istirahat tidak membuatmu gagal, bahwa runtuh tidak berarti kamu kalah, bahwa memaafkan diri bukanlah dosa. Dan yang paling penting, bahwa tidak apa-apa jika kamu belum sembuh. Yang penting kamu tidak meninggalkan dirimu lagi. Dari kesadaran itu, kamu membangun dirimu pelan-pelan, dengan menerima, dengan memahami, dengan tidak lagi memaksa. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, tidak ada pujian, namun kamu mulai berubah, diam-diam. Di ruang sunyi tempat dunia tidak pernah melihatmu, kamu mulai mencintai dirimu, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu akhirnya berhenti membenci dirimu. Terima kasih, karena kamu bertahan sejauh ini. Tidak banyak yang mampu mendengarkan narasi sepanjang ini. Tidak banyak yang mampu menghadapi dirinya sedalam ini. Tidak banyak yang berani masuk ke ruang gelap dalam batinnya, tanpa jaminan bahwa ia akan keluar dengan utuh. Jika kamu sampai di sini, artinya kamu sedang dalam perjalanan pulang. Pulang kepada diri yang dulu kamu tinggalkan. Pulang kepada hati yang dulu kamu abaikan. Pulang kepada jiwa yang dulu kamu biarkan terluka sendirian. Dan jika kamu ingin tetap berjalan di jalur ini, jalur sunyi, jalur keheningan, jalur pemahaman diri yang tidak diajarkan dunia, subscribe ke channel RM Stoik, agar ketika dunia kembali terlalu bising, ketika hidup kembali terlalu berat, ketika hatimu kembali merasa gelap, kamu selalu punya tempat untuk kembali, tempat yang tidak menghakimimu, tempat yang tidak menuntutmu, tempat yang memahami luka-lukamu, tanpa kamu harus menjelaskannya. Sampai jumpa di narasi berikutnya, di ruang sunyi, yang selalu menantimu kembali.